kenalin, aku Intan Pratiwi. Di sini aku bakal ngejelasin materi tentang fungsi komunikasi massa. Jadi buat kamu yang kepo nih tentang fungsi komunikasi massa itu apa aja sih? Tetap stay tune terus dan ikutin yuk. Yaps, fungsi komunikasi massa. Jadi memang komunikasi massa itu penting banget ya, apalagi kita itu hidup di zaman teknologi yang udah maju gitu. Nah, dari media massa sendiri itu sudah melayani kebutuhan hidup manusia yang modern ya. Kalau berkaitan sama informasi-informasi sekarang itu kayak kalau kita mau mencari informasi itu gampang gitu, tinggal ngebuka berita dari televisi, dari smartphone, dari media sosial, dan itu udah lengkap banget gitu. Jadi kayak memang media massa ini dimanfaatkan untuk manusia ya, untuk meningkatkan kualitas hidup dari manusia tersebut gitu. Kayak sumber pengetahuan yang ada pada manusia itu ya dari media massa itu sendiri begitu. Dan pastinya media massa itu kayak pasti ada plus minusnya lah ya bagi masyarakat. Jadi kayak ada fungsi positifnya tapi juga bisa berfungsi negatif juga nih, dan dapat mengakibatkan hal-hal yang enggak diinginkan. Tapi itu termasuknya ke dalam kayak semisal itu lebih ke opini masyarakat itu sendiri ya. Jadi kalau menurut Dominic sendiri, fungsi dan kegunaan komunikasi massa itu dapat dilihat dalam dua lingkup, yaitu analisis makro, yaitu wide angle lens yang melihat komunikasi massa dalam sudut pandang yang luas gitu. Dan yang kedua ada analisis mikro, yaitu memandang komunikasi massa secara lebih teknis atau close up lens gitu. Oke. Dan memang fungsi komunikasi massa itu dibagi dua, jadi fungsi komunikasi massa bagi masyarakat. Kalau untuk masyarakat sendiri, fungsi komunikasi massa itu menjadi sumber atau tempat informasi. Dia yang menyediakan informasi tentang berbagai peristiwa, berbagai kondisi. Jadi masyarakat itu tahu informasi itu ya dari media massa gitu. Dan pastinya dari informasi itu juga memudahkan buat mendapatkan inovasi, terus adaptasi juga, dan adaptasi dari misal kalau ada teknologi baru nih. Nah, ini masyarakat bisa beradaptasi dari media massa tersebut gitu. Dan yang kedua adalah korelasi. Jadi dia lebih ke menjelaskan atau menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi gitu loh. Kayak yang namanya mengkritik gitu kan. Terus juga melakukan sosialisasi, mengkoordinasi beberapa kegiatan, dan menentukan urutan prioritas dan memberikan status relatif gitu. Dan yang ketiga adalah kesinambungan. Jadi di sini adalah mengekspresikan budaya dominan ya, dan kayak mengakui gitu loh keberadaan kebudayaan khusus gitu loh. Kayak kalau kita di Indonesia kan dari berbeda-beda adat istiadat, berbeda-beda budaya, tapi dari media massa, fungsi komunikasi massa tersebut, Indonesia itu tetap satu gitu. Jadi kayak meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai dari budaya adat istiadat Indonesia yang sangat beragam. Dan next ada hiburan. Jadi dia tuh lebih ke menyediakan hiburan, kayak semisal hiburan sekarang tuh banyak ya, kayak sinetron, film kartun, terus film FTV juga banyak banget. Terus kayak talk show kayak banyak banget ya acara-acara TV yang emang menghibur banget gitu. The next ada mobilisasi. Jadi kayak dia tuh mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, pembangunan ekonomi juga. Nah, ini biasanya dimanfaatkan sama pemerintah untuk memberitahukan nih kepada masyarakat bahwa progres pemerintah itu sampai sini gitu. Jadi masyarakat enggak ketinggalan nih tentang pembangunan di negara Indonesia gitu. Itu adalah fungsi komunikasi massa bagi masyarakat. Dan next adalah fungsi komunikasi massa bagi individu. Ini sama ya, sama kayak masyarakat, informasi pasti. Kalau untuk individu sendiri, informasinya itu adalah kita mencari berita ya tentang peristiwa, terus kondisi yang berkaitan sama lingkungan,
masyarakat dan yang di sekitarnya lah ya. Terus kita juga kayak bisa memuaskan rasa ingin tahu kita dalam media massa tersebut gitu. Kayak kita manfaatin media massa buat cari tahu, kepo-kepo nih tentang apa sih yang lagi viral, apa sih yang lagi ngetrend gitu. Nah gitu. Dan next adalah identitas pribadi. Kayak semisal ini tuh lebih ke modal ya, kayak kita nonton TV terus ngerasa wah itu keren gitu. Nah kita kayak ngikutin tren tersebut, nggak cuma di TV sih, di media-media sosial pun juga kayak gitu. Dan dari situ mungkin kita bisa tahu nih identitas pribadi kita gitu. Dan next adalah integrasi dan interaksi sosial. Jadi kayak dia lebih ke pengetahuan tentang keadaan orang lain, kayak empati sosial gitulah ya. Kayak memanfaatkan media massa itu untuk bersosialisasi gitu, kayak menjalankan peran sosial di masyarakat lingkungan sekitar. Dan next adalah hiburan. Jadi memang ya kalau misal kita lagi stres butuh hiburan, nah dari situ media massa itu fungsi media massa untuk individu itu adalah hiburan gitu. Apalagi sekarang medsos itu dipergunakan dengan baik ya, kayak banyak banget terobosan hiburan yang sangat-sangat menarik gitu. Oke, ada juga fungsi komunikasi massa menurut Katz, Kurvitz, dan Hess. Jadi kayak satu, kebutuhan kognitif memperoleh informasi, pengetahuan, dan pemahaman. Yang kedua adalah kebutuhan afektif menyangkut emosional, pengalaman menyenangkan atau estetis. Dan yang ketiga adalah kebutuhan integratif personal memperkuat kredibilitas, rasa percaya diri, stabilitas, dan status. Terus yang keempat adalah kebutuhan integratif sosial, yaitu memperoleh hubungan dengan keluarga, teman, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kebutuhan pelepasan ketegangan, pelarian, dan pengalihan. Oke, itu adalah materi dari fungsi komunikasi massa sendiri. Mungkin dari kamu yang udah ngerti dari fungsi komunikasi massa sendiri di media massa maupun untuk masyarakat ataupun untuk individu. Oke. Yeay, kamu udah selesai ngedengerin materi tentang fungsi komunikasi massa. Jadi mungkin kamu udah ngerti dong fungsi komunikasi massa itu apa aja gitu. Oke, makasih buat kamu yang udah mau ngedengerin video ini sampai akhir. Dan mungkin kita bakal ketemu lagi di materi selanjutnya. Jadi Intan pamit, bye-bye.